Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Pimpin kami dan biarlah pengertian yang daripada-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 9 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepadanya, yaitu Yesus berkata kepada orang buta, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada pula yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Nah, saudara, di ayat ini menceritakan tentang kisah seorang yang buta sejak lahir. Orang ini sudah mengalami cacat ketika dia lahir. Jadi sejak dia lahir sampai dia menjadi dewasa, bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat. Nah, ketika itu orang buta ini ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan mengoleskan tanah yang sudah dicampur ludah ke mata orang buta tersebut. Dan akhirnya orang buta itu disuruh membasuh mukanya di kolam Siloam, sehingga orang buta itu sembuh dan orang buta itu melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau ajak kita bersama untuk merenungkan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan setelah kita mengalami mujizat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudara, perhatikan di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Di situ menceritakan kisah orang buta ini setelah mengalami kesembuhan. Ketika orang buta ini mengalami kesembuhan, dia ditanya oleh tetangga-tetangganya waktu itu. Kalau saya bahasakan, apakah ini benar-benar kamu? Apakah ini benar-benar orang buta yang dulu suka mengemis? Kalau saya bahasakan seperti itu. Nah, tetapi orang buta ini menjawabnya, "Ya, benar, akulah dia, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkanku." Nah, saudara, menarik sekali. Ketika orang buta ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, saat itu juga dia sudah belajar untuk menjadi saksi Kristus. Sebelum orang buta ini disembuhkan, orang buta ini disuruh membasuh dirinya di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus punya maksud kepada orang buta ini secara simbolis. Ketika orang ini membasuh mukanya yang sudah diolesi Tuhan Yesus dengan tanah dan juga ludah, Tuhan Yesus menyuruhnya ke kolam Siloam dengan tujuan supaya orang buta ini setelah mengalami mujizat, dia menjadi yang diutus untuk memberitakan keajaiban Tuhan. Dan di sini orang buta tersebut menangkap maksud daripada Tuhan, sehingga setelah dia disembuhkan, dia menjadi yang diutus untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan tentang keilahian Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Nah, saudara, mari kita belajar di dalam hidup kita seperti yang dialami oleh orang buta ini. Sesudah dia mengalami mujizat, dia tidak diam saja, melainkan orang buta ini dia menjadi saksi Kristus. Dia bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Dia bersaksi kepada para tetangganya. Dia bersaksi kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, kita belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, jangan sampai kita mendiamkan peristiwa itu, tetapi mari kita ceritakan mujizat Tuhan kepada sesama kita untuk menguatkan mereka, dan bagi mereka yang belum mendengar tentang Kristus, supaya telinga mereka mendengar
tentang kealahan Tuhan Yesus Kristus, sehingga benih Injil itu tertabur di telinga setiap orang yang bertemu dengan kita. Nah, mari kita belajar bersama-sama seperti yang dilakukan oleh orang buta yang sudah disembuhkan. Dia belajar menjadi saksi Kristus. Mari di dalam hidup kita menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah pandemi, saudara, tentunya ini merupakan golden moment bagi kita untuk menjadi saksi Kristus. Karena menjadi saksi tidak terbatas di tengah-tengah pandemi. Kita bisa gunakan sosial media kita. Kita bisa gunakan medsos kita untuk memberitakan tentang keilahian Tuhan Yesus, untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui akun-akun media yang kita miliki, dengan menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, dengan menceritakan mujizat-mujizat yang kita alami melalui WA, melalui sosial media, dan lain sebagainya. Ini merupakan golden moment bagi umat Kristen untuk menjadi saksi Kristus. Setiap orang, seluruh suku dan bangsa bisa mendengar tentang Kristus. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu amanat agung yang harus kita selesaikan. Menjadi Kristen kalau tidak menceritakan tentang Tuhan Yesus, itu merupakan sesuatu hal yang ironi. Karena itu mari kita belajar dari orang buta ini. Setelah dia sembuh, dia menjadi yang diutus untuk menceritakan kasih Kristus. Ceritakan kasih Kristus. Kabarkan Injilnya, kabarkan kebaikannya, kabarkan mujizatnya di tempat Anda bekerja, melalui sikap kita, melalui kesaksian kita. Beritakan Injil Kristus, kasih Kristus, kebaikan Kristus di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari. Biarlah setiap orang melihat Kristus di dalam hidup kita, supaya seluruh orang yang melihat kita mendengar berita tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Beritakanlah Injilnya, beritakanlah keajaiban Tuhan di dalam setiap aktivitas saudara, melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui teladan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajari kami untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan kepada setiap orang yang bertemu dengan kami, sehingga benih firman, benih Injil bisa kami tabur kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.